Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan mempelajari tentang studi case control atau yang dikenal juga dengan studi kasus dan kontrol, serta bagaimana cara kerjanya langkah demi langkah untuk memahami konsep umumnya. Ada video lain yang bisa kita rujuk, namun langkah-langkah pelaksanaan studi ini akan dijelaskan dalam video ini. Studi ini dimulai dengan memilih kasus-kasus yang ingin kita teliti. Sebagai pengingat, dalam studi ini, kita mulai dari outcome dan mencoba mencari tahu penyebabnya. Ketika kita sudah mengetahui outcome, kita kembali ke exposure di masa lalu. Di sini kita mulai dari outcome dan memilih kasus-kasus yang ingin kita teliti dalam studi ini. Baik itu dari rekam medis atau sertifikat kematian atau beberapa pusat penelitian atau melalui pemeriksaan klinis. Dan kita juga harus menemukan kontrol yang sesuai untuk kasus-kasus tersebut, yaitu menemukan kasus yang mirip dengan kasus-kasus yang ada, tetapi berbeda karena tidak memiliki penyakit tersebut. Setelah itu, kita mencoba mencari tahu penyebabnya di masa lalu melalui kuesioner, rekam medis yang ada di rumah sakit atau milik pasien, atau dengan melakukan beberapa wawancara dengan pasien. Pada langkah terakhir, dilakukan analisis statistik yang sesuai, yang dalam kasus ini sebagian besar digunakan. Rasio odds yang sebelumnya sudah saya sebutkan di video lain, mari kita ambil contoh ini. Kita ingin mengetahui hubungan antara COPD, yaitu kondisi medis bronkitis kronis, dan emfisema, dan hubungannya dengan vape atau rokok elektronik. Jadi, outcome-nya adalah COPD, dan exposure-nya adalah vape atau rokok elektronik. Jadi langkah pertama dalam jenis studi ini adalah menemukan kasus COPD, yaitu pasien yang menderita COPD, baik dari rumah sakit maupun klinik, dan harus ada kelompok lain yang tidak menderita COPD. Kelompok ini bisa saja bebas dari penyakit pernapasan, atau kelompok yang menderita penyakit lain seperti asma. Hal ini dilakukan untuk membandingkan antara COPD dan kelompok lainnya. Kemudian, kedua kelompok tersebut ditanya tentang penggunaan rokok elektronik di masa lalu, misalnya 3 tahun yang lalu, untuk mengetahui apakah ada hubungan antara rokok elektronik dan COPD. Dalam hal ini, mereka dapat ditanya melalui survei atau melakukan wawancara. Pada langkah terakhir, akan diketahui apakah rokok elektronik meningkatkan kemungkinan terkena COPD atau tidak. Hal ini dilakukan dengan melakukan beberapa analisis statistik seperti odds ratio yang sebelumnya telah saya bahas di video sebelumnya. Terima kasih.